Halo, perkenalkan nama lengkap saya Mariana Blita Colin dengan NIM 30130424211514 dari program studi akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambatan Bulan Timika. Oke Pak, baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar akuntansi biaya. Mungkin teman-teman sekalian sudah pasti tahu apa itu akuntansi biaya. Di sini saya akan menjelaskan kembali. Akuntansi biaya adalah cabang dari akuntansi yang berfokus pada pencatatan, klasifikasian, pengkisaran, dan analisis biaya yang terkait dengan produksi barang atau jasa dalam suatu perusahaan. Tujuannya tersendiri ialah menyediakan informasi biaya yang akurat dan relevan guna membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan. Oke, poin yang pertama saya akan membahas mengenai apa itu biaya dan beban. Biaya disebut juga dengan cost, ialah pengorbanan sumber daya yang dimaksud yaitu uang, tenaga, waktu, dan juga aset lainnya yang dilakukan secara ekonomis untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di masa yang akan datang atau di masa depan. Di dalam akuntansi biaya biasanya terkait dengan kegiatan produksi. Yang kedua yaitu beban, disebut juga expense. Beban ialah biaya yang sudah digunakan atau dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan pada suatu periode tertentu. Beban dicatat dalam laporan laba. Perbedaan utamanya antara biaya dan juga beban ialah biaya masih mengikat pada persediaan atau aktiva, sedangkan beban sudah diakui sebagai pengurangan pendapatan. Poin yang kedua yaitu penggolongan biaya. Yang pertama ada 5 penggolongan biaya. Yang pertama berdasarkan objek pengeluaran. Yang termasuk berdasarkan objek pengeluaran yang pertama yaitu bahan baku, gaji karyawan, dan juga listrik. Kedua berdasarkan fungsi dalam perusahaan. Yang termasuk di dalam sini yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan juga umum. Yang ketiga berdasarkan perilaku terhadap perubahan volume kegiatan. Yang pertama biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel atau semi tetap. Yang keempat berdasarkan periode akuntansi, yaitu biaya historis atau masa lalu dan juga biaya prediktif atau masa datang. Yang kelima atau terakhir berdasarkan departemen yang membebankan. Yang pertama ada biaya departemen produksi, yang kedua ada biaya departemen jasa atau pendukung. Poin yang ketiga saya akan membahas mengenai metode penentuan biaya produksi. Metode ini digunakan untuk menghitung total biaya yang melekat pada produk. Metode yang pertama yaitu metode harga pokok pesanan atau job order costing. Biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan atau batch produk tertentu, cocok untuk perusahaan yang produknya berbeda-beda seperti percetakan dan juga bengkel. Metode yang kedua yaitu metode harga pokok proses costing. Biaya dikumpulkan untuk setiap departemen atau proses, cocok untuk perusahaan dengan produk homogen diproduksi secara massal, misalnya pabrik semen, makanan, dan juga minuman. Poin yang keempat yaitu komponen biaya produksi. Biaya produksi terdiri atas satu biaya bahan baku langsung. Semua bahan yang dapat ditelusuri langsung ke produk jadi, misalnya kayu pada kursi. Yang kedua biaya tenaga kerja langsung, upah pekerja yang secara langsung terlibat dalam mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Semua biaya produksi selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, contohnya listrik pabrik, gaji mandor, penyusutan mesin, dan juga biaya reparasi. Total biaya produksi sama dengan bahan baku langsung ditambah dengan tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.